Pengertian suap sendiri itu apakah masuk di situ? Apakah suap itu dalam arti harus masukkan ke institusi negara, ke kepolisian, ke kejaksaan? Jadi kita tidak mengenal suap antar subjek hukum pribadi swasta dengan swasta. Jadi tidak dikenal istilah suap kalau swasta dengan swasta. Suap itu hanya dikenal antara swasta, baik pribadi maupun badan hukum dengan pejabat negara. Jadi tidak dikenal tuh suap penyuap di wilayah swasta. Gitu. Jadi nggak ada pasal-pasal penyuapan di wilayah swasta. Jadi nggak kena. Beda kalau si pelaku ini, misalnya pelaku ini kemudian menyuap seorang wali kota. Akhirnya ada kebijakan baru, ada putusan baru yang kemudian menguntungkan. Nah, itu namanya penyuapan. Jadi penyuapan itu hanya terjadi ketika yang menyuap adalah orang biasa atau pihak biasa atau pihak negara, dan yang disuap yang paling penting adalah pejabat negara. Berarti dalam case ini bisa dikatakan clear ya Bang, bahwa Reza Gladys itu tidak masuk dalam pasal penyuapan, itu tidak ada pasal penyuapan ya? Oh iya, si pelapor itu tidak akan masuk ke pasal penyuapan karena pasalnya nggak ada. Gitu. Pasal penyuapan tuh nggak ada antara swasta dan swasta. Gitu. Ini kita misalnya kan bukan pejabat negara, ada swasta, si pelapor juga kan bukan pejabat negara, ada swasta. Itu nggak dikenal, nggak ada. Pemerasannya ada. Gitu. Bang, satu lagi Bang, soal ini dari komentar netizen juga soal ini kita tidak diborgol, tahanan tidak dipakai, maksudnya hanya disangkutkan di pundak. Itu soal aturan-aturan itu seperti apa sebenarnya Bang? Ini tergantung kepentingan dari pihak penyidikan ya. Karena ada orang yang diborgol. Sebenarnya diborgol ini tujuannya apa? Supaya jangan melarikan diri, kabur. Jadi tergantung keyakinan dari penyidik. Kalau penyidik yakin bahwasanya si tersangka ini kemudian memang kooperatif dan tidak melarikan diri, ya sudah, dia jalan juga nggak apa-apa. Banyak kok para tersangka yang kemudian tidak diborgol karena memang secara analisa penyidik ini si tersangka ini nggak punya potensi melarikan diri. Nah, diborgol itu tujuannya supaya jangan melarikan diri. Tapi kalau dia nggak punya potensi pertimbangan penyidik, ya dia nggak perlu diborgol. Yang penting masih di lingkungan kantor kepolisian. Gitu. Tapi subjektif dari penyidikan gitu. Subjektivitas dari penyidikan. Kecuali kalau dia ditangkapnya di mana, di luar, mau dibawa polisi, itu harus diborgol. Jangan lari, karena itu di luar kantor kepolisian. Tapi kalau ini kan di luar kantor kepolisian, dia lari pun pasti mentok-mentoknya kan kekurung juga kan gitu. Jadi itu nggak ada persoalan. Termasuk baju orange itu sebenarnya nggak ada persoalan juga begitu. Karena zaman dulu nggak dikenal tuh ketika tersangka itu harus memakai baju tersangka, karena belum ada cerita tentang aturan-aturan baju tersangka begitu kan. Makanya kenapa baju tersangka itu kalau di ini ada yang warna orange, ada yang warna merah, di KPK warnanya beda lagi. Karena itu kebijakan-kebijakan dari institusi penegakan hukum aja. Itu di jaksa juga beda lagi warnanya. Bahkan di antara kepolisian satu pakai baju tersangka warna biru, satu baju tersangka warna putih, satu lagi warna orange. Itu bebas aja. Itu cuma simbol nomornya aja nanti, nomor tersangka. Dan itu nggak penting-penting amat. Sebenarnya prinsipnya tersangka itu nggak perlu ada baju seragam tersangka juga nggak apa-apa. Karena dari zaman dulu nggak dikenal seperti itu. Jadi bukan berarti itu diistimewakan. Bukan kewajiban. Bukan keistimewaan juga ya Bang? Bukan keistimewaan juga.